Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pengedar narkoba jenis double L ditangkap polisi bersama barang bukti 6.000 butir double L. Antisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan, relawan di Samarinda gelar simulasi penanganan karhutla. Lomba balap kapal klotok dan perahu naga di Sungai Mahakam Samarinda berlangsung meriah. Apa kamu tandain kamu? Pengedar narkoba bernama Aziz dan Susanti ini ditangkap polisi di Balikpapan. Bersama kedua tersangka disita barang bukti 6.000 butir pil double L atau yang dikenal dengan sebutan pil koplo serta uang tunai hasil penjualan. Awalnya polisi menangkap Aziz di Jalan Niaga Balikpapan Kota. Aziz ditangkap saat membawa 46 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Tak berselang lama, polisi menangkap Susanti di kawasan Sumberjo, Balikpapan Tengah yang membawa ribuan butir pil koplo. Obat terlarang edar secara bebas itu dipasok dari Jakarta. Pertama, kasus terungkap pada tanggal 19 Oktober 2022. Pengungkapan ini bermula saat patroli Quick Response Sasamapta di sekitaran Bukit Niaga, Kelandasan Ilir, melihat 3 orang duduk-duduk, kemudian didatangi, kemudian diperiksa, dan pada salah satu orang yang ada di situ, inisial AZ, ditemukan memiliki paket obat keras jenis double L ini sebanyak 46 butir. Akibat ulahnya, kedua tersangka terancam pidana 10 tahun penjara. Polisi masih memburu satu pelaku yang terlibat peredaran pil koplo tersebut. Jual ke anak SMP kah? Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Rongga dalam tanah yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara di Jalan Trikora Samarinda Seberang didatangi wali kota bersama rombongan Jumat siang. Rongga tersebut jadi perhatian serius Pemkot menyusul ancaman warga yang akan menutup jalan jika tidak segera diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Samarinda yang mendampingi wali kota memastikan titik kawasan yang meresahkan warga itu masuk wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Namun begitu mereka secepatnya akan menutup rongga tersebut jika Dinas Pekerjaan Umum Provinsi tidak segera mengambil tindakan. Kan gali jalan tersebut, terus kami pasang gorong-gorong beton. Gorong-gorong beton ya? Gorong-gorong baja, salah. Gorong-gorong baja? Nah, jadi paling sekitar butuh 2 minggu bisa open traffic lagi. Nanti akan ditutup dua-duanya Pak? Satu dulu, satu ditutup. Oh. Berarti satu lajur ditutup Pak ya sementara selama pengerjaan ya? Iya Pak. Oh, iya. Estimasi anggaran kira-kira Pak untuk pemasangan itu? Nah, masih seperti itu. Jadi itu Pak. Iya. Untuk yang besar sana gimana Pak? Yang besar sama kan motivasi aja dulu ya. Kalau ini pas dipastikan kota Pak ya? Nunggu dari provinsi dulu Pak, dia lambat kami baru masuk berarti. Iya, betul. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, jika hingga hari Senin tidak ada aktivitas dari Dinas Pekerjaan Umum, maka mereka yang akan turun tangan. Jalan ini jadi perhatian serius pemerintah kota karena merupakan jalur ekonomi. Tapi saya sudah memberi batas waktu. Mulai Senin ini sudah mulai harus ada aktivitas. Jika misalnya PU Provinsi belum juga ada aktivitas atau menunggu APBD ini murni misalnya, ya kami akan turun. Dan tidak ada masalah, itu sama-sama warga negara kok.
Tapi kan bisa pakai dana darurat kayaknya Pak. Ya, karena ini masuk jalur rangkaian penjagaan inflasi. Ya, kita bisa memakai anggaran BTD, terutama DID ya, karena infrastruktur bagian juga dari 8 langkah untuk mengatasi gejolak atau menurunkan inflasi. Jika pemerintah kota yang mengerjakan perbaikan tersebut, maka sebagian jalan akan ditutup guna mempercepat pengerjaan. Selama belum dikerjakan, para pengendara diimbau lebih waspada saat melintas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga eks-transmigrasi di Simpang Pasir Palaran ini dikumpulkan wali kota guna mengetahui alasan warga memblokir jalan di lingkungannya. Pemkot harus bergerak cepat karena pemblokiran tersebut akan memicu inflasi atau kenaikan harga bahan pokok secara drastis. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan ekonomi masyarakat secara luas. Mengapa sejak ada kejadian batu akan kita akhiri? Wali Kota Samarinda memastikan inflasi itu tidak hanya terjadi di Samarinda, namun meluas ke daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, karena daerah-daerah tersebut masih membutuhkan pasokan kebutuhan pokok dari Samarinda. Untuk mengurangi ancaman tersebut, Wali Kota meminta warga menghentikan aksinya. Ya, dilaporkan sampai tadi pagi kepada saya, kontainer yang bisa keluar dari pelabuhan itu hanya kurang lebih 16%. Itu pun dengan bobot tonase hanya 20. Jadi kontainer di atas bobot tonase 20 itu tidak bisa keluar karena kapasitas jalan. Bahkan sempat terjadi terbalik ya. Dan kalau sudah 16% dari 100% mobilisasi kontainer itu kan isinya bahan kebutuhan pokok masyarakat di kota ini dan juga di kabupaten lain seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan lain sebagainya. Dalam pertemuan itu, Wali Kota didesak agar ikut membantu mempertemukan warga dengan Gubernur Kaltim. Mereka mendesak bertemu gubernur agar merealisasikan ganti rugi lahan yang kini sudah dijadikan jalan serta lahan pertanian seluas 1,5 hektar per keluarga. Minta bantu supaya bisa ketemu sama Pak Gub, istilahnya bisa dalam hal penyelesaian. Karena ini peran penting adalah Pak Gubernur sendiri. Artinya keputusan Pak Gubernur lah yang menjadi misalnya penyelesaian. Karena kalau Pak Gubernur tidak bersedia untuk memberikan istilahnya ketemu sama kita sehingga bisa komunikasi, bisa menyanggupi permasalahan ini bisa terwujud, saya kira kita mungkin berat untuk bisa terwujud misalnya apa yang walaupun sudah punya payung hukum, karena kita sudah amaning itu sudah 9 kali dan masa sudah ingkrah atau putusan Mahkamah Agung sudah 2 tahun. Sebelumnya, 118 keluarga di Simpang Pasir ini nekat menutup jalan yang biasa dilalui truk kontainer. Aksi nekat ini dilakukan karena warga sudah sejak tahun 1974 menanti dengan sabar janji tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengedar narkoba jenis double L ditangkap polisi bersama barang bukti 6.000 butir double L. Antisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan, relawan di Samarinda gelar simulasi penanganan karhutla. Lomba balap kapal klotok dan perahu naga di Sungai Mahakam Samarinda berlangsung meriah. Bisa langsung bergabung sini Pak di depan.
Relawan pemadam kebakaran di Samarinda Jumat siang diberi pelatihan teknik penanganan kebakaran lahan dan hutan. Pelatihan ini dinilai penting untuk antisipasi ancaman kebakaran saat musim panas dan musim bercocok tanam. Selain itu, untuk memastikan kesiapan peralatan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan hari ini fire drill untuk persiapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini kerjasama dengan relawan Kota Samarinda, kemudian Kodim 0901 dan Polresta Samarinda, bertempat di Posko 8 Kecamatan Sambutan. Dan kegiatan ini merupakan persiapan pengecekan peralatan, yang pertama itu. Yang kedua, pengecekan kesiapsiagaan dari sumber dayanya sendiri, baik dari sisi relawan maupun dari sisi TNI Polri dan BPBD Kota sendiri, termasuk di dalamnya biasanya kita kerjakan bersama-sama rekan-rekan di Dinas Damkar dan Penyelamatan. Disdamkar Samarinda menegaskan teknik pemadam kebakaran di permukiman dan lahan itu tidak berbeda. Pemadaman kebakaran permukiman dengan meminimalkan angka kerugian, sedangkan kebakaran hutan meminimalkan penyebaran api. Secara teknik untuk pemadaman kebakaran pemukiman dan lahan itu kurang lebih sama mendekatin. Untuk kebakaran pemukiman kita lebih memaksimalkan supaya mengurangi tingkat kerugian masyarakat. Kita untuk kebakaran hutan dan lahan memaksimalkan supaya penyebarannya. Jadi untuk teknis di Damkar itu sendiri, untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini kita lebih kepada penanganan yang mendekati pemukiman. Manggala Agni Kaltim Tara Zulkarnain menegaskan, titik panas yang muncul tidak semata dari kebakaran hutan. Kondisi itu bisa terbaca melalui pantulan rumah beratap seng saat cuaca panas. Mengantisipasi kepanikan warga akibat banyaknya titik panas yang muncul, maka tim gabungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus benar-benar siaga. Yang namanya hotspot itu adalah titik panas ya. Jadi panas dari sumber apapun dia bisa terdeteksi satelit itu sebagai titik hotspot. Tapi di lapangan belum tentu itu api ya, bisa jadi titik-titik lain, sumber panas lain. Saya bilang contohnya tadi, kalau cuaca ekstrim, komplek perumahan yang dominan atap seng itu bisa juga terdeteksi sebagai hotspot. Usai mengikuti pelatihan, relawan dan satuan-satuan yang tergabung di tim penanganan kebakaran hutan dan lahan diminta siaga dan senantiasa berkoordinasi dengan BPBD jika mendapati kebakaran hutan dan lahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pulau Maratua di Kabupaten Berau ini makin ramai diminati pelancong. Sebagian dari mereka merupakan warga Berau dan sebagian lain datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Untuk memudahkan pelancong, pulau yang letaknya di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Malaysia itu sudah dilengkapi bandara. Meski letaknya terpencil, bukan berarti Pulau Maratua terhindar dari ancaman COVID-19. Seiring peningkatan korban, pengunjung pun resah. Mereka menghendaki pengelola wisata menerapkan protokol kesehatan ketat agar pelancong terhindar dari ancaman wabah tersebut. Saya sebagai pengunjung merasa khawatir karena adanya peningkatan, karena kita tahu sendiri sempat ada penurunan. Tapi untuk minggu-minggu ini ada peningkatan untuk Kabupaten Berau. Jadi harapannya kami dari para wisata juga bisa melakukan ini protokol kesehatan juga untuk memperhatikan agar tidak tertular dari COVID-19 itu sendiri. Mendapat keluhan dari pengunjung, pengelola wisata dan pemerintah kecamatan memastikan sudah melakukan antisipasi. Pengunjung yang menginap diminta menunjukkan bukti vaksin. Mereka juga meminta agar pengunjung tidak berkerumun.
Ya, tetap berjalan seperti biasa. Kita tetap buka, kita tetap operasi. Yang penting sebelum mereka datang kita info dulu apakah sudah booster atau belum. Saya kira kami sambil menunggu instruksi dari kabupaten, tapi kalau tidak kita harus menuju di peraturan. Antisipasinya apa Pak untuk saat ini Pak? Ya, antisipasinya mungkin kita nanti komunikasi bersama Muspika dengan pihak-pihak terkait, kemudian kampung juga. Pulau Maratua belakangan dinikmati penyelam karena suasana bawah lautnya sangat menakjubkan. Alam Pulau Maratua pun oleh sebagian pengunjung disebut Maladewanya Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan pulau ini kini jadi tujuan wisata. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Produksi tahu dan tempe di Balikpapan hingga saat ini masih berlangsung. Mereka tetap berproduksi meski harga kacang kedelai kini melonjak. Kesulitan ini makin bertambah karena harga kayu bakar dan solar juga melambung. Kian sulitnya kondisi yang dihadapi, para pengrajin tahu dan tempe berharap pemerintah ikut memerhatikan nasib mereka agar mereka tidak gulung tikar. Satu di antara bantuan yang diharapkan dari pemerintah yakni penambahan subsidi untuk kacang kedelai. Saat ini subsidi kacang kedelai yang diberikan pemerintah Rp1.000 per kilogram. Memenuhi sih, tapi nipis betul gitu Mas. Untungnya sangat tipis. Iya. Ya sepertinya hampir gotong royong aja. Oke. Iya. Berarti masih cukup sulit ya Bu dengan subsidi. Iya. Soalnya sekarang kan bahan bakarnya kayu itu naik juga. Terus solarnya juga harganya mahal. Itu pun kita cari susah. Solar itu. Buat dari kayu bakar ya Bu. Kalau kayu bakar ada, tapi ya harganya kan naik juga karena BBM naik. Meski biaya produksi melambung, namun mereka belum menaikkan harga jual. Mereka khawatir pelanggannya akan menghilang saat harga jual dinaikkan. Dampak bertahannya mereka ini membuat usahanya terancam gulung tikar. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengedar narkoba jenis double L ditangkap polisi bersama barang bukti 6.000 butir double L. Antisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan, relawan di Samarinda gelar simulasi penanganan karhutla. Lomba balap kapal klotok dan perahu naga di Sungai Mahakam Samarinda berlangsung meriah. Dermaga Kecamatan Maratua merupakan tempat digelarnya cabang olahraga triathlon atau trilomba dalam Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-7. Wakil Bupati Berau Gamalis yang melihat kondisi bangunan meragukan kesiapan panitia. Keraguan Gamalis kian bertambah karena pelaksanaan lomba hanya menyisakan beberapa hari ke depan, sedangkan kondisi bangunan masih banyak yang perlu diperbaiki. Selain itu, arus air yang memicu gelombang laut kian menambah keraguan tersebut. Jikapun dipaksakan dilaksanakan di tempat itu, maka panitia harus mempersiapkan secara matang. Mudah-mudahan bisa alternatif yang landai kalau ada. Kalau ada ya harus di sini kita siapkan pengamanan yang layak.
Pak, tapi sempat apa ini kan sudah tanggal berapa? Itu bagian dari dapat apa tidaknya waktu. Ya. Kan ada tempat, Ya. ada waktu. Itu tadi Pak. Kalau tidak mencukupi waktu ya sudah keluar di sini, ya di sini. Tapi pengamanannya sudah. Kapolsek Maratua Ibtu Suradi menyatakan sudah siap membantu pengamanan saat lomba berlangsung. Terkait jumlah personel yang akan diturunkan, ia menunggu instruksi Kapolres. Pelapor, cat, di situ ada yang patah. Itu sprint kan dari Polres. Untuk di sini anggota saya maksimalkan untuk pengamanan robot ini. Berapa personel itu? Untuk relnya yang di sini, anggota yang ada di Polsek Maratua ada 13 personel. Tapi rencana ada penambahan nggak tuh untuk pengamanannya? Untuk pengamanannya tunggu dari Polres yang menentukan untuk sprintnya. Wakil Bupati menegaskan beberapa perbaikan dan pembenahan di area lomba harus secepatnya dikerjakan oleh panitia agar saat Porprov berlangsung atlet dan pendampingnya tidak lagi menemui kendala. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga, mahasiswa, dan instansi pemerintah Kabupaten Berau Jumat siang bergotong royong di ujung tepian Jalan Ahmad Yani, Tanjung Rada, Berau. Kawasan ini menjadi sasaran karena banyak didapati tumbuhan liar, berbagai jenis kayu yang terbawa arus air, dan sisa-sisa bangunan rumah. Wakil Bupati Berau Gamalis yang turut serta dalam gotong royong menyatakan, kegiatan ini untuk mempercantik tepi sungai sekaligus kesiapan Berau jelang Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-7 pertengahan November 2022. Alhamdulillah Ujung Tanjung yang merupakan bagian dari pintu gerbang wajah Kabupaten Berau, wajah Tanjung Redap, hari ini sudah dijadikan sebuah objek untuk pembersihan Jumat bersih. Mudah-mudahan Jumat bersih seperti ini terus bisa dilaksanakan di setiap sudut Tanjung Redap ini agar supaya wajah Tanjung Redap sebagai ibu kota Berau bisa lebih terlihat indah, bisa lebih terlihat lebih baik lagi dari biasa-biasanya. Apalagi dalam menghadapi masa-masa Porprov seperti ini, kita harus menampilkan sesuatu yang lebih baik. Kelompok mahasiswa yang turut dalam gotong royong meminta instansi terkait memberikan edukasi tentang manfaat hidup bersih dan ancaman bagi kesehatan jika sungainya kotor. Kalau harapan saya selain digiatkan juga mungkin dari pihak terkait juga mungkin ada melakukan edukasi, karena mungkin kalau secara hanya aksi tidak ada edukasi ya nanti akan berulang lagi kayak buang sampah sembarangan apa. Jadi perlu selain aksi juga perlu ada namanya edukasi masyarakat Kabupaten Berau. Sampah-sampah yang dipunguti tim gabungan diangkut menggunakan truk untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir di Bujangga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kapal kayu bermesin ini oleh warga Samarinda dinamai kapal Kelotok. Kapal yang biasa mengangkut penumpang dari dan ke Samarinda seberang itu, Sabtu siang beradu kecepatan saat perayaan Festival Mahakam 2022. Lomba yang berpusat di dermaga Mahakam Ilir ini diramaikan pula oleh lomba dayung perahu naga. Ada dua jenis kapal yang diperlombakan di festival tersebut, yakni kelas kopling dan manual. Peserta yang memenangi lomba mengaku sudah berkali-kali mengikuti lomba tersebut dan senantiasa menjadi pemenang. Akan tetapi, ia merahasiakan metodenya.
Sudah pernah ya? Ini yang keberapa kali ngikuti? Ada 11 kan? 11 kali ya? Kemudian sampai bisa menang tadi, tekniknya Bapak bisa menang bagaimana tadi Pak? Ya. Gimana? Ada latihan khusus nggak Pak? Ada latihan khusus? Nggak ada ya? Pokoknya ikuti aja gitu ya? Ya, ada lomba. Juara berapa tadi Pak? Juara 1 ya? Kelas kopling ya? Kelas kopling. Kalau keseluruhan jumlahnya 29 peserta. Terbagi dari untuk kelas kopling 12 peserta, sisanya 17 peserta itu kelas manual. Kelas manual ya. Lomba yang digelar di Sungai Mahakam itu mengharuskan polisi menyiagakan personelnya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sepanjang lomba, petugas keamanan yang disiapkan lebih 100 personel terdiri tentara, polisi, dan relawan. Ya, hari ini kita bersama-sama dengan para stakeholder melakukan pengamanan kegiatan Festival Mahakam yang mungkin sudah hampir 3 tahun tidak ada karena ada faktor COVID, dan hari ini kami dari kepolisian gabungan dengan Dishub, Polairut, BPBD, KSOP dan lain sebagainya, kurang lebih kita punya 130-an untuk mengamankan suksesnya kegiatan Festival Mahakam 2022 ini. Untuk peralatan sendiri seperti kapal ini berapa yang diturunkan Pak? Kita menurunkan kapal ada 8 kapal. 8 kapal untuk pengamanan ya. Lomba balap kapal yang sempat ditiadakan saat COVID-19 meluas itu mampu memberikan hiburan bagi warga. Lomba ini akan dijadikan kalender tahunan untuk menarik minat wisatawan berkunjung di kota tepian. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.